Halo semuanya, selamat datang kembali di MyTech Audio. Dan ini adalah Sony XB13, salah satu Bluetooth speaker terakhir yang dirilis Sony di tahun 2021 yang lalu. Upgrade-nya si Sony XB12. Bentukannya masih mirip-mirip. Kalau XB12 dulu aslinya dijual di harga Rp899.000, yang mana ya masih mahal ya untuk speaker ukuran segini menurut saya. Nah, si XB13 ini dijual di harga Rp999.000 waktu dirilis pertama kali kapan lalu. Tapi sekarang kalau kalian lihat di marketplace, harganya udah turun ke kisaran Rp899.000. Kayaknya masih agak mahal sih. Tapi well, mari kita lihat apakah speaker satu ini worth it atau enggak, teman-teman. Disclaimer, unit Sony XB13 yang ada di saya ini saya beli pakai duit saya sendiri di Sony Official Store. Lengkap dengan garansi Sony Indonesia selama 1 tahun. Untuk packagingnya sih standar-standar aja saya rasa. Selain unit speaker, di sini hanya ada seabrek kertas panduan, kartu garansi, dan brosur-brosurnya Sony. Dan juga ada kabel USB-C ke USB-A, dan Sony, please, kabelnya pendek banget. Tapi ya sudahlah. Sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai reviewnya. Seperti Sony XB12, varian warna Sony XB13 ini cukup banyak guys. Nggak kurang dari 6 varian warna disediakan oleh Sony di sini. Biasanya cewek-cewek nih yang suka pilih warna-warni gini guys. Bentukan XB13 pun bisa dibilang masih 80-90% mirip sama XB12. Diameter dan tinggi overall XB13 sedikit lebih besar dari XB12. XB13 juga sekitar 20 gram lebih berat dari XB12. Lalu, kubah grill speaker di XB13 di bagian atas nggak sepipih punyanya XB12. Tapi di bagian dasar, gantian XB12 yang lebih melengkung daripada XB13. Yang di sini cenderung flat, datar-datar aja. Tulisan logo Sony di XB13 kali ini agak timbul keluar. Sedangkan XB12 murni print-printan di bodinya aja guys. Sementara secara material agak disayangin. Saya pribadi suka lapisan matte finish yang ada di sekujur bodi XB12. Sedangkan di XB13, matte finishnya diganti dengan hard plastik bertekstur biasa. Pertombolan sih masih menggunakan rubber dan nyaman-nyaman aja buat ditekan-tekan. Dengan kelengkapan yang kurang lebih mirip kayak XB12. Cuma diubah-ubah aja posisinya di sini. Semua fungsi pertombolan saya tampilin di layar ya guys. Silahkan pause jika diperlukan. Dan sama seperti Sony XB12, kalian bisa pairingkan XB13 ini dengan sesama speaker XB13 untuk menciptakan mode TWS, stereo pairing. Tapi sayangnya, meskipun bentuknya mirip-mirip di sini, kalian nggak bisa pasangin XB13 dengan XB12 untuk mode TWS. Nggak bisa. Dan sayangnya lagi, XB13 ini belum mendukung app support. Belum ada support aplikasinya, teman-teman. So, udah pasti kalian nggak akan dapetin fitur Party Connect, yakni memainkan beberapa speaker Sony secara bersamaan, hingga 100 speaker, seperti layaknya speaker-speaker Sony seri di atasnya XB13 ini, ya XB23, XB33, 43, dan lain-lain. Sementara menilik ke water resistant flap, sayangnya XB13 sudah ngehapus fitur jack 3,5 mm yang sebelumnya tersedia di Sony XB12. Sayang banget. So, di sini cuma ada port USB-C aja. Pembaruan dari port micro USB yang ada di XB12. Overall, secara fisik saya no complain. Ditambah XB13 juga sudah IP67 rating IP67, tahan debu dan air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. XB13 secara fisik cukup solid. Sama seperti XB12, di XB13 ini battery life-nya masih diklaim di angka 16 jam dalam sekali charge. Di volume 50%. Volume yang sebenarnya pelan banget. Saya jarang banget sih pakai volume 50% di speaker ini. Sebagai perbandingan, volume 65% di XB13 ini cuma setara sama volume 50% di JBL Go 3, teman-teman. Jadi untuk battery test kali ini, saya ngetes XB13 ini di volume 65%. Biar fair aja di sini. Dan di volume 65% ini, XB13 bisa bertahan selama 22 jam 43 menit. Well, cukup impresif. Tapi tunggu dulu. Di beberapa jam terakhir, sebelum speaker ini mati, volume XB13 ini menurun guys, sekitar 20 atau 25%. Dan kalau kita
Hitung secara matematika ya, dari volume 65% dikurangi 20% itu sekitar 45%. Dan ini volume yang menurut saya cukup pelan ya. Kecuali kalau kalian cuma pakai di ruang yang sangat-sangat sepi, masih oke. Tapi begitu ada noise atau keramaian sedikit aja, kalian harus naikin volume dari speaker ini. Volume 90% di XB13 ini setara dengan volume sekitar 75% di JBL Go 3. Bluetooth di Sony XB13 anehnya masih pakai Bluetooth 4,2. Oke, secara quality, Bluetooth 4,2 saya nggak ada komplain ya. Sejauh ini Bluetooth 4,2 masih bekerja dengan cukup oke di beberapa Bluetooth speaker, headphones, atau bahkan TWS yang pernah saya review selama ini. Dan bahkan beberapa viewer menariknya pernah mention di kolom komentar kalau Bluetooth 4,2 itu secara quality bahkan lebih oke daripada Bluetooth 5. Ya, meskipun di atas kertas Bluetooth 5 memang lebih efisien ya secara penggunaan dayanya. Tapi banyak yang mention kalau 4,2 ini versi Bluetooth yang secara quality paling oke. Ya, mungkin itu alasan Sony tetap pakai versi Bluetooth 4,2 di sini. Bahkan Bose Soundflex, speaker terbarunya Bose itu pun juga masih pakai Bluetooth versi 4,2. Dan secara jangkauan maksimum wirelessnya pun, Sony XB13 ini memecahkan rekor di antara Bluetooth speaker yang pernah direview di channel ini. 90 meter di tempat terbuka. Ketika saya berjalan membawa speaker ini menjauhi source audio yakni HP saya di sini. Wow, crazy. Dan ini dengan Bluetooth 4,2 guys. Untuk lag audio video ketika dipakai buat nonton, saya nggak ngerasa ada delay, baik waktu dipakai di HP Android maupun di iPad saya. Aman-aman aja. Juga Sony XB13 ini nggak bisa dikoneksikan ke dua perangkat secara bersamaan. Tapi kalau kalian katakanlah mau berpindah perangkat dari satu perangkat ke perangkat lain, kalian nggak perlu disconnect speaker ini dari perangkat yang pertama. Langsung aja tekan connect di perangkat yang kedua. Asalin perangkat yang kedua sudah pernah di pairing ya guys dengan Sony XB13 ini. Untuk kodeknya Sony XB13 ini sudah support kodek SBC dan AAC. Tapi untuk speaker mungil seperti ini teman-teman, Bluetooth audio codec abaikan aja, nggak akan begitu berpengaruh. Dan tak lupa, Sony XB13 ini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon, yang di sini bisa kalian pakai sebagai speakerphone ya, untuk menerima panggilan, dan juga buat input voice comment kalau kalian katakanlah manggil Google Assistant atau Siri. So, kalau dipakai buat speakerphone, kalian bisa nilai sendiri kualitas mikrofonnya dengan rekaman call sample berikut ini. Yuk. Oke teman-teman, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan iPad saya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon yang ada di Sony XB13. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Sony XB13 ini teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang kita langsung ke audio sampel aja. Silakan kalian pakai perangkat audio yang biasa kalian pakai untuk dengerin comparison audio dari Sony XB13 ini dengan pendahulunya XB12 dan juga dengan beberapa speaker lain kompetitornya. Yuk, kita langsung aja. Sony XB13. Pero sé que el día vendrá, que la luz me brillará. Quiero solo esa mirada que me asegure que no pasa nada, que todo está bien, que fue un sueño y desperté, pero en mi interior siempre gritaban todas penas que quería estar curadas. Yo quiero amarme también, algún día lo lograré, lo lograré. I will make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to more. So I stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your spell. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything
because of you, you. It'll be clearer in a second, all because of you. All because of you. Yeah, you made a big mistake that you will realize someday. By then it'll be too late, 'cause I know that it's all just fake, but I'm gonna be okay. Honestly, I don't care. Oke teman-teman, seperti biasa, audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% keakuratan sound dari masing-masing speaker yang kalian dengerin tadi. Tapi di sini yang pasti, paling enggak kalian akan dapat gambaran bagaimana kalau audio dari satu speaker dibandingkan dengan speaker lainnya. Dimulai dari volume dulu. Sony XB13 secara volume masih mengidap penyakit yang mirip dengan Sony XP12. Yakni, speaker ini baru benar-benar muncul volumenya di volume 60% ke atas. Di bawah 60%, volume XB13 ini kayak ngedrop secara signifikan dan unusable menurut saya. Kecuali kalau kalian cuma pakai speaker ini di ruangan yang sangat-sangat sunyi gitu ya, sangat-sangat sepi dan cuma dipakai buat nemenin kerja gitu. Jadinya nggak perlu volume yang terlalu kenceng di sini. Tapi poin saya di sini adalah volume XB13 ini baru dalam tanda kutip keluar di volume 60 atau 70% ke atas. Which is sebenarnya masih agak improve ya bila dibandingin sama pendahulunya XP12. Ini lebih parah. Ini baru keluar volumenya di angka 75 atau bahkan 80% ke atas, teman-teman. Di bawah itu, pelan banget. Kayak amplifiernya nggak bekerja di sini. Oke, sekarang kita bicara soal kualitas audio. Sony XB13 menurut saya untungnya secara kualitas dan resolusi audio memang terdengar lebih refine daripada Sony XP12. Audio di XP13 terdengar lebih punya body, lebih bersih juga overall dari Sony XP12. Suara treble dan suara vokal konsonan S bakal terdengar lebih smooth, lebih terkontrol, lebih halus di XP13 ini. Jadi ini poin plus buat orang-orang yang telinganya sensitif sama suara treble yang ngecering gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang bener-bener mau fokus kerja, pakai speaker ini cuma buat nemenin kerja aja. Tapi keadaan agak berbalik. Di skenario dimana kita mau dengerin musik yang rame, di volume 90% atau maksimal, I don't know, saya merasa XB12 masih lebih asik dengan audio yang menurut saya agak lebih open, lebih nyebar daripada XP13 yang di sini seperti lebih diam di tempat dan overall memang lebih sopan. Meskipun secara body vokal dan body audio overall, XP12 ini nggak setebel XP13, tapi berkat treble yang di sini lebih keluar saya rasa ya, ditambah dengan mid dan vokal yang agak lebih maju, lebih forward di XP12 dibandingin XP13, dan juga lebih dinamis di sini, saya jadi paham kalau bakal ada orang-orang yang bakal merasa XB12 ini audionya lebih asik buat didengerin. Dan berkat mid dan treble yang agak lebih maju, terutama di volume maksimal ya teman-teman, XB12 juga berasa lebih kenceng secara volumenya dibanding XP13. Sekali lagi, di volume maksimum. Oleh karena itu, untuk penggunaan outdoor, XP12 menurut saya agak lebih cocok daripada XP13. Oke, balik ke sedikit poin penyelamat untuk XP13. Di sektor bass teman-teman, saya merasa di volume maksimum, Sony XP13 lebih bisa menjaga keutuhan, kebulatan bass daripada Sony XP12. Jadi saya rasa dalam hal bass, XP13 ini improvement dari XP12. Ini lumayan terdengar, terutama di lagu-lagu dengan punchy bass yang cukup intens. Dan overall, bass di Sony XP13 agak lebih terkontrol dan lebih padat dibandingin bassnya XP12. Tapi overall secara audionya, apakah XP13 ini worth it atau enggak upgrade dari Sony XP12? Menurut saya sih enggak ya, kayak agak nanggung gitu loh. Karena nggak sepenuhnya upgrade. Di beberapa genre lagu, seperti pop dengan full band dan lagu-lagu rock, Sony XP12 punya presentasi audio yang menurut saya bahkan lebih open, lebih vibrant gitu, lebih asik teman-teman. Kecuali kalau kalian para pengguna Sony XP12 dan merasa Sony XP12 ini treble-nya terlalu pedes gitu ya di telinga, dan mau presentasi treble yang lebih halus. Lalu juga kalau kalian suka bentukan speaker yang seperti ini ya, wajib banget bentukan speaker yang seperti ini, ya di case-case minor seperti ini
masih ada aja lah alasan yang bisa dimaklumin untuk upgrade dari XB12 ke XB13. Tapi kalau kalian nggak masalahin bentukan yang berbeda, ada tiny speaker lain yang bisa jadi alternatif di harganya Sony XB13 ini. Seperti 3-bit Stompbox Micro, dan di harga yang lebih murah dengan bodi yang lebih kecil ada JBL Go 3 juga, yang juga cocok buat orang-orang yang merasa output audionya Sony XB13 ini terlalu warm. Di antara speaker-speaker di audio sample tadi, meskipun audionya 3-bit Stompbox Micro bukan yang paling maju ya, bukan yang on your face gitu, tapi di sini 3-bit Stompbox Micro tetap berasa yang paling full secara audionya. Kasih aja lagu-lagu yang banyak instrumennya, lagu-lagu band, orkestra, Broadway music. Di lagu-lagu ini tadi, audio dari Stompbox Micro bakal terdengar paling full. Masing-masing instrumen lebih terdengar secara merata, lebih keluar gitu, dibandingkan 3 speaker ini, yang di sini cuma bisa nampilin vokal dan instrumen-instrumen utamanya aja yang menonjol. Kayak kurang rata gitu. Dan by the way, 3-bit Stompbox Micro yang paling kenceng secara volumenya di sini. Sementara JBL Go 3 kalau dibandingin sama XB13 memang masih kalah secara kuantitas dan kualitas dari segi bassnya. Sama kok hasilnya, seperti ketika Go 3 lawan XB12 kapan lalu. Tapi mungkin bagi sebagian orang, bass di JBL Go 3 ini secara kuantitas dan kualitasnya udah cukup untuk ukuran tiny speaker buat orang-orang tertentu. Dan ditambah dengan harga yang lebih murah dan punya presentasi mid dan treble yang lebih keluar, lebih open, lebih bright daripada XB13, JBL Go 3 ini saya rasa punya nilai jualnya tersendiri dan masih menjadi salah satu benchmark tiny speaker menurut saya saat ini. Terlepas ketika harus dibandingin dengan XB13 yang harganya hampir 2 kali lipatnya. Meskipun di volume 90-100%, JBL Go 3 ini bakal lebih banyak didominasi sama mid dan treble-nya ya daripada bass-nya. Again, kalau kalian ngutamain bass, XB13 ini masih solid performer untuk ukurannya. Ya, kecuali kalau kalian mempertimbangkan speaker ini. Ini secara bassnya ngebantai bass dari 3 speaker lainnya di sini. Oke teman-teman, overall saya sebenarnya agak bingung karena XB13 ini nggak tahu ya, terkesan seperti upgrade formalitas aja dari Sony. Ekspektasi saya awalnya cukup tinggi ke XB13 ini, tapi ternyata secara audio bukan upgrade yang signifikan saya rasa dari XB12. Dan bahkan ada fitur yang dihilangin seperti jack 3,5 mm. Memang ada improvement sih di resolusi audio, tapi sayangnya di satu sisi juga agak ngorbanin volume atau loudness. Yang mana volume atau loudness itu aspek yang sangat penting untuk speaker dengan ukuran segini teman-teman. Jadi menurut saya buat orang-orang yang sensitif sama suara treble, XB13 ini improvement dari XB12. Treble-nya lebih halus dan lebih refine. Atau mungkin buat orang-orang yang memang suka bentukan speaker seperti ini ya, memang bentuknya unik sih, saya akuin di sini. Dan begitu udah beli, kalian nggak FOMO, nggak compare sana-sini lagi gitu. Saya cukup yakin XB13 ini masih bisa buat orang-orang ini ya cukup puas lah dengan kualitas audionya. Tapi jika saya dengan uang saya dan mentingin value, mentingin pengalaman audio overall daripada sekedar desain. Kalau saya mau presentasi audio yang lebih open, lebih bright, yang lebih mentingin clarity di mid dan treble, dan budget saya memang masih pas-pasan ya, terpentok di 500 atau 600 ribuan, JBL Go 3 masih tiny speaker yang solid banget. Opsi yang solid banget ini. Dan bahkan secara keberisikan, loudness, JBL Go 3 masih lebih berisik daripada XB13 di volume maksimumnya. Dan kalaupun kalian punya budget di kisaran 900 ribuan, seperti harganya XB13 ini, kalian juga bisa pertimbangin speaker seperti 3-bit Stompbox Micro ini, yang di sini dengan raw power, kedalaman bass, dan saya rasa audio yang overall bahkan lebih mature, lebih refine bahkan dari XB13. Ini bisa kalian temuin di kisaran harga 900 ribuan saat ini teman-teman. Jadi cuma selisih 70 ribu atau 80 ribu aja dari XB13. Oke, kalau gitu kira-kira itu dulu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan menurut kalian gimana guys? Apakah XB13 ini dalam tanda kutip kemahalan nggak untuk harganya? Rp899.000. Kasih tahu pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Saya penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Take care semuanya. Bye.